Selamat siang. Nah, sekarang kita masuk part 3 ya, tentang persoalan alutsista kita, tentang doktrin pertahanan kita, tentang strategi perang kita, dan tentang masa depan dari Indonesia sebagai negara yang diprediksi sebelum pandemi ya, oleh World Economic Forum, kemudian oleh World Bank, oleh UNDP dan segala macam, sebagai negara yang nanti akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia pada tahun 2045. Artinya ketika 100 tahun Indonesia merdeka, maka Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 4 di dunia. Itu setelah China, kemudian India, Amerika Serikat, baru kemudian Indonesia. Brazil katanya nomor 5, tetapi saya kurang melihat itu karena sekarang kita lihat kondisi di Brazil sangat acak-adul ya, sangat fragile ya, sangat rapuh karena banyak sekali persoalan antara Presiden Brazil sekarang dengan rakyatnya dalam persoalan demokrasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi doktrin pertahanan, maka memang hanya Indonesia yang memiliki panjang pantai nomor 2 di dunia, dan tetapi hanya Indonesia yang satu-satunya negara yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia. Ada berapa belas ribu pulau itu, ada kalau nggak salah dulu 17.000 ya, sekarang sekitar 15.000-an ya, saya lupa, tapi coba dicek ada yang sudah diberi nama, ada yang sebagian yang belum diberi nama gitu. Dan pemberian nama penting itu dalam soal kedaulatan ya, di bidang maritim. Nah, posisi Indonesia yang strategis ini sebetulnya menguntungkan dari sisi pertahanan. Kenapa? Karena tidak ada negara lain di dunia yang mencoba untuk menyerang satu negara yang punya kedaulatan, misalnya sekalipun tidak memiliki kekuatan militer, karena itu akan mengganggu seluruh ekosistem gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang unik di Indonesia, dan sebetulnya ini yang mestinya dimanfaatkan. Kekuatan kita secara geografis gitu, itu menyebabkan kita sebetulnya tidak dalam kondisi bermusuhan dengan salah satu negara manapun, tetapi justru kita bersahabat dengan negara lain. Dulu ada doktrin mendayung di antara dua karang oleh Muhammad Hatta, dan itu artinya ada persoalan di waktu itu dan kemudian perang dingin ya. Tetapi kan masalahnya sekarang terlalu banyak karang yang kita harus dayung. Bahkan China sekalipun itu adalah negara yang sangat negara kapitalis ya, negara yang menurut Deng Xiaoping itu sebagai saya tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau berwarna putih, yang saya peduli adalah kucing itu bisa menangkap tikus. Artinya China adalah negara kapitalis yang katakanlah doktrinnya sudah banyak berubah. Mereka menggunakan komunisme untuk membangun satu negara yang modern, negara yang penuh dengan teknologi, dan mereka menggunakan komunisme untuk memperkuat desa, menjadikan desa sebagai tempat untuk katakanlah di bidang agroindustri gitu, dan itu juga dilakukan oleh Jepang. Satu desa satu produk misalnya itu China. Jadi China ini karena 2 kali dijajah oleh Jepang, maka mereka
melakukan satu proses mengadopsi apa yang terjadi di Jepang juga dengan program Jepang ketika melakukan apa yang disebut dengan restorasi Meiji itu kan kemudian membelakangkan fungsi tentaranya, fungsi militernya, fungsi samurainya di belakang, justru yang di depan itu adalah tiga ya, nelayan, kemudian petani dan pedagang. Itu sudah dilakukan oleh Jepang dengan yang namanya restorasi. Nah, artinya kekuatan daimyo di belakang, daimyo tuan tanah yang memiliki para samurai itu malah istri dan anak-anak dari tuan-tuan tanah ini ditaruh di ibu kota negara supaya mereka tidak melakukan pemberontakan karena mereka punya samurai dan militer berada di belakang itu. Nah, saya justru mempertanyakan ketika kita membangun satu alutsista yang katakanlah luar biasa dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih, apa yang akan terjadi? Militer akan di depan lagi. Di depan, tetapi menggunakan senjata-senjata yang bukan produk industri dalam negeri. Anda lihat, hampir semua senjata yang kita beli di luar negeri itu bermasalah. Hampir semua. Ketika kita membeli Sukhoi, tidak satu skuadron itu tidak bisa diterbangkan. Ketika kita membeli apapun, kemarin terakhir helikopter, itu bermasalah. Tercanggih langsung menjadi rongsokan dengan harga. Nggak tahu harga berapa, itu di Halim kan langsung jadi rongsokan, nggak bisa dipakai karena ada persoalan pengadaan korupsi di sana gitu. Jadi hampir semua Anda kalau membeli satu persenjataan canggih dari luar negeri, dari negara manapun, maka senjata-senjata itu ketika Anda menggunakan untuk tujuan-tujuan perang misalnya, itu harus mendapat persetujuan dari induknya. Anda mau beli dari Soviet, Anda mau beli dari Amerika Serikat, Anda mau beli dari manapun, itu udah pasti mereka teknologi itu dikendalikan dari negara-negara asal. Nah, di sini letak bagaimana doktrin pertahanan itu harus bekerja. Doktrin pertahanan itu artinya kita harus membangun sendiri sistem pertahanan kita. Kita harus membangun sendiri industri pertahanan kita. Kita harus membangun sendiri kekuatan pertahanan kita, misalnya di kalangan anak-anak muda gitu. Sekarang Indonesia sama sekali tidak menerapkan wajib militer. Ada kekhawatiran dari kalangan NGO, civil society. Anda percaya bahwa NGO kita berpihak pada katakanlah kepentingan nasional? Apa mereka menolak itu? Ya tentu karena mereka juga punya kepentingan ya. NGO ini kan punya kepentingan untuk berdoa menurut funding masing-masing. Mereka kan punya funding agensi itu luar negeri. Saya adalah orang yang sangat mendorong untuk dilakukannya wajib militer di Indonesia, dan wajib militer itu penting karena kita ada bonus demografi, kita ada generasi Z yang sangat banyak ya, dan itu harus didisiplinkan dengan cara wajib militer. Korea Selatan menempuh wajib militer, Amerika Serikat wajib militer, Eropa wajib militer. Kenapa kita tidak gitu? Ketika misalnya masalah-masalah ini belum selesai, maka hanya dengan membelanjakan begitu banyak uang untuk memperbarui katakanlah alutsista kita, itu hanya akan menyusahkan banyak sekali masalah di masa depan. Nah, nanti saya akan bahas itu di dalam part 4. Apa kerugian yang dialami Indonesia ketika alutsista itu didapatkan dari utang luar negeri dan kemudian dibeli dari luar negeri gitu kan, dan kemudian dengan berbagai macam klausulan di dalam dokumen-dokumen kerjasamanya untuk begini, untuk begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nanti di part 4. Tapi intinya adalah masalah pertahanan kita adalah masalah di dalam negeri. Doktrin pertahanan kita harus diselesaikan di dalam negeri. Industri pertahanan kita harus diperkuat di dalam negeri.
militer kita, tentara kita harus memiliki ilmuwan-ilmuwan canggih yang mungkin dari sipil itu semacam Pentagon itu, dan itu diambil dari kepentingan dalam negeri, bukan lewat yang namanya broker, orang yang kemudian lebih banyak mencari keuntungan, itu habiskan juga di luar negeri, katakan hampir main judi dan segala macam. Tetapi kita sebagai bangsa itu tidak memiliki lagi kedaulatan di bidang alutsista. Jadi itu dulu, tetap pikir merdeka 100%. Saya Indra Jayabilia.